makanannya dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Menurut tim Kemdikbud 2017 halaman 209, salah satu bentuk kerja paksa yang diterapkan pada masa pemerintah Hindia Belanda adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan, Jalan Raya Pos. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batak atau Prancis. B. Upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membangun ketentaraan, pendirian taksi-taksi, pabrik mensu, senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara. Yang kedua, membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1000 km. Yang ketiga, membangun pelabuhan di Anyer dan ujung kulon untuk kepentingan perang. Yang keempat, memperlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 2. C. Berikut ini kebijakan terhadap kehidupan rakyat. 1. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. 2. Melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. 3. Melaksanakan kontingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. Yang keempat, menetapkan leveranti kewajiban menjual hasil bumiannya kepada pemerintah dengan harga yang telah diterapkan. Yang kelima, menerapkan sistem kerja paksa rodi dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. Yang keenam, membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai pertimbangan pertahanan. Yang ketujuh, membangun pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil. Yang kedelapan, melakukan penjualan rakyat kepada pihak swasta asing. Yang kesembilan, mewajibkan Prianger Selsel yaitu kewajiban rakyat Prianger untuk menanamkan kopi. D. Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan 1. Kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat. 2. Munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta. Yang ketiga, pertentangan atau perlawanan penguasa maupun rakyat. Yang keempat, kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan serta pencopetan Daendels. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat Saya serahkan kepada pemateri 2 untuk menjawab pertanyaannya. Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan 1. Kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat. Yang kedua, munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh penguasa swasta. Yang ketiga, pertentangan atau perlawanan penguasa maupun rakyat. Yang keempat, kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan serta pencopotan Daendels. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.